Oke guys, selamat malam ya. Selamat hari Kamis. Terima kasih yang udah join di sesi live mentoring atau konsultasi Bootcamp Full Stack Programmer ya. Seperti biasa, di malam live sesi konsultasi, teman-teman bisa tanya tentang apa ya, tentang kendala, error atau bug sama tugas, atau mungkin mau bahas lain, bahas tag atau program lain gitu. Ya silahkan buat teman-teman yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, mungkin aku bahas lain. Kalau nggak ada yang tanya, aku bahas apa ya? Sebentar. Ya, kalau nggak ada yang tanya, berarti asumsinya tugasnya udah nggak ada kendala ya. Maybe aku bakal bahas ini kali ya. Ya, nggak bahas sih. Lebih ke ngobar aja ya, ngoding bareng pakai Tailwind ya. Aku ini tuh. Oke, wait. Ah, Mas Ibnu. Ya, Mas, mau tanya apa, Mas Ibnu? Selamat malam Mas. Izin bertanya sebelum masuk ke materi itu, sebelum pembuatan Tailwind, mungkin saya akan tanya sedikit-sedikit Mas. Ya, Eh, tanya aja. ini kan saya kan ke program PHP itu kan, eh, menurut saya tuh, karena kan saya juga masih awal banget di PHP gitu kan. Saya Ya. ngerasa itu di PHP itu kan kayak sulit banget meskipun udah kebantu Laravel dan saya juga belajar ke yang lain lain itu juga masih ada kayak tools-tools tambahan lain itu. Hmm. Misal nih Mas. Bener nggak sih kalau misalnya itu kita suatu saat jadi full stack developer gitu kita harus menguasai semua eh, atau beberapa bahasa pemrograman itu sekaligus misalnya nih PHP dicampur sama Python sama Go atau yang lainnya atau memang pure kita harus mainnya kalau cuman di salah satu bahasa pemrograman aja gitu Mas. Misalnya saya kan agak seneng-seneng gitu di main di Python tapi kan Pythonnya masih Flash gitu kan versi-versi Flash gitu yang masih kecil-kecilan gitu Hmm. belajarnya di situ. Nah, itu bisa nggak Mas? Misalnya kalau misalnya kita suatu saat nih ada grup, misalnya saya sama misalnya magang atau sama teman-teman saya di bagian PHP nih agak susah nih, tak ngurus Pythonnya bagian saya aja, gitu bisa nggak sih Mas? Gitu kolaborasinya. Ya, bisa. Tergantung ini ya, tergantung apa project atau sistem yang mau dibuat pakai tag apa. Kan biasanya ada RAB kan, rencana anggaran, pokoknya bukan rencana anggaran bangunan ya. Pokoknya rencana anggaran untuk bangun sistem kan biasanya ada apa section teknologi yang tag yang mau dipakai itu apa, frameworknya apa, SOP-nya kayak gimana. Nah, itu bakal kembali di situ. Nah, kalau kalau yang Mas Ibnu bilang misalkan apa suatu sistem itu bisa mengkonsum banyak tag, itu bisa banget ya. Itu namanya multi ini, benar-benar. Aku agak lupa. Multi apa ya? Oh, multi service. Oh, iya. Oh, enggak, microservice ya, microservice. Nah, jadi kalau microservice itu ini ya, itu sangat possible ya, misalnya suatu suatu sistem bakal mengadopsi banyak tag. Katakanlah eh, suatu ini ya, fintech ya, fintech kan banyak banyak service kan. Nah, misalkan dia mau menerapkan security pada transaksi, nah dia bisa membuat apa namanya? Membuat sistem yang buat sistem service yang terisolasi, misalkan service pembayaran kan.
Misalkan di service itu dia menggunakan Java, Java atau mungkin Go yang secure-nya lebih tinggi. Nah, itu bisa aja. Ya, ini kembali lagi ya ke sistem yang mau dibuat apa. Kalau sistemnya sederhana, ya paling ya pakainya cuman itu aja tagnya. Tergantung planningnya ya, tergantung planningnya. Kalau misal planningnya mau pakai Laravel karena tolak ukurnya adalah dia lebih cepet apa namanya developnya, dia lebih cepat delivernya, ya pakai Laravel. Terus misalnya planningnya pengen sistem yang lebih secure, ya bisa pakai Rust atau pakai Go. Ya itu kembali lagi ya. Tapi tetap aja possible banget kalau misalnya kolaborasinya membangun microservice, tapi dia bisa banyak consume, banyak apa ya, multi tag gitu loh, microservice. Jadi kalau misalnya Mas Ibnu condongnya lebih ke Python ya ke framework Flash. Flash, bacanya gimana sih ya? Flash atau Flash ya? Ya itu Flash. Ya itu kalau lebih emang lebih, Mas Mas Ibnu lebih condong Flash ya bagus-bagus aja ya, lebih dipelajarin aja. Karena di fintech juga, fintech ya itu tuh tag yang dipakai lebih ini ya, lebih apa ya bahasanya. Jadi ada bahasa pemrograman tuh namanya bahasa tingkat tinggi sama tingkat rendah. Jadi bahasa tingkat tinggi itu bahasa yang lebih mendekati ke manusia. Kalau yang tingkat rendah dia mendekati ke mesin kayak C, C++, kayak Go, kayak Rust. Nah, itu kalau di fintech dia biasanya menggunakan bahasa itu. Nah, kalau misalnya masnya condong ke Python, ke Flash ya, ya itu bagus. Itu apa namanya? Prospeknya juga luas ya. Jadi nggak usah worry gitu kalau misalnya masnya apa namanya khawatir sama skill PHP. Lagi pula ya, lagi pula kalau udah di lapangan ini ya kita tuh nggak usah worry sama PHP karena kan fokusnya ke ini ya. Kalau udah di lapangan tuh biasanya pakainya framework kan, nggak mungkin pakai PHP natif. Jarang banget sih pokoknya. Jadi kalau emang worry sama PHP, mending langsung belajar Laravel ya caraku ya. Karena kebanyakan teman-teman kampusku juga ini sih, dia tuh jarang ke PHP karena apa namanya fitur-fitur yang dipakai di Laravel tuh udah jauh dari sintak sintak PHP, istilahnya gitu. Jadi mending masnya langsung lompat aja ke Laravel ya, menurutku sih. Tapi terserah kalau misalnya pengen deep learning dulu tentang PHP. Tapi menurutku mending ke Laravel aja kalau misalnya worry ke PHP. Karena aku pun ini ya, aku pun gak jago-jago banget ke PHP. Tapi setelah belajar Laravel kan, belajar Laravel, terus fitur-fiturnya juga enak dipahamin, enak dipakai, nge-build-nya cepet, develop sama delivernya juga cepet, ya aku ya mending Laravel. Waktu itu aku belajar PHP nggak nyampe 2 bulan kayaknya. Nggak nyampe 2 bulan. Hanya sekitar itu aja. Lompatnya langsung ke Laravel. Nah, langsung masuk ke Laravel itu udah cepet banget nangkepnya. Jadi tolak apa ya? Ya intinya Mas Ibnu mending condong yang sebisanya masnya aja. Bisanya apa gitu. Karena apa semua tag itu prospeknya mesti ada. Udah ada ininya, ada apa ya? Lahannya istilah udah ada lahan basahnya gitu. Lagi pula itu sih apa namanya? eh, nggak ada orang yang pakai PHP natif intinya kalau udah kolaborasi karena rata-rata pakainya framework dan kebanyakan Laravel kalau PHP. Gitu Mas Ibnu, ada yang mau ditanyain? Wah berarti Mas Ibnu ini ya condongnya ke back end ya kan udah ke Flash ya. Beberapa minggu yang lalu saat mulai bootcamp itu kan pengen iseng-iseng kan mas gitu kan terus Mm-mm. coba belajar itu pakai apa yang namanya buat install lah Python gitu kan ternyata saya baru tahu kalau Python itu sudah bisa dibuat
ada beberapa kayak misalnya PHP kan ada Laravelnya gitu kan. Ternyata kalau Python itu saya juga baru tahu kalau ada Django sama Flash-nya itu, terus iseng-iseng nyoba gitu. Ternyata kok saya kok masih agak familiar bahasanya itu di Python gitu loh. Soalnya kan kalau misalnya di PHP kan kayak harus pakai apa ya, itu harus ada dolarnya, ada echo dan lain-lain itu kan. Kalau di Python kan langsung print gitu kan, cuma pakai ketik juga gitu udah muncul lah istilahnya gitu. Jadi masih mungkin masih nangkepnya di otak saya masih itu sih sederhana. Hmm, berarti intinya kesulitan di sintaks ya. Ya, ya emang begitu sih. Setiap bahasa itu punya apa? Punya sintaksnya masing-masing ya. Kayak PHP untuk buat variabel ya pakai dolar. Kalau di JavaScript pakai cons, pakai var, pakai let. Kalau di Python, aku lupa sih. Itu kayaknya langsung ke ini ya, langsung ke type data type-nya ya. Misalnya integer, langsung nama variabel, nggak usah ada simbol-simbolnya. Ya, kalau kalau emang ini ya gak apa-apa dipelajarin aja. Tapi kalau tapi ini kembali lagi ya, Mas Mas Ibnu ini pengen mengarahnya itu kemana? Jadi kalau kalau emang mau ke full stack, saranku pelajari salah satu dulu sih. Misalnya full stack kan ini ya, dia itu mix kan kombinasi antara front end, back end sama sama infrastruktur infrastruktur lain-lain. Nah, menurutku mending Mas Mas Ibnu fokus ke satu dulu, misalnya ke back end ya misalnya, karena kan udah masuk ke Python kan, Python ke apa Django Flash atau Laravel. Nah itu fokus ke back end ya gimana caranya nerapin ya buat ininya buat kayak buat API, buat urut, buat lain-lain. Tapi kalau mau dibarengin sama front end juga nggak apa-apa bagus. Nah kalau dibarengin front end itu udah paling bagus di Laravel sih caraku. Tapi aku nggak tahu ya kalau di Django itu di Django. Pokoknya di frameworknya Python itu strukturnya kayak gimana. Soalnya kalau di Laravel kan udah include ya, dia bisa udah ada views-nya kan sebagai front end, udah ada back end-nya juga di Laravel. Tapi aku nggak tahu kalau strukturnya di Python framework itu kayak gimana. Ya mungkin beda. Jadi jadi kalau emang lebih condong ke Python, ke frameworknya gitu, mungkin better pelajarin tentang back end dulu sih. Habis itu tinggal stepnya perlahan-lahan back end, front end, terus full stack. Kalau emang mau langsung full stack, betternya di Laravel ya cara aku sih. Jadi kalau emang eh, kalau apa ya? Nah terus gini, kalau benar-benar ini ya, benar-benar pengen terjun ke dunia politik, enggak, ke dunia ini, dunia pekerjaan programan gitu kan. Nah, cara aku mending lompat aja langsung ke Laravel, nggak usah ke PHP. Karena kan kita belajar Laravel kan sambil belajar tentang PHP kan, sintaksnya gini gini gini, sintaksnya gini gini gini. Jadi kalau emang cepet-cepet pengen jam terbangnya tinggi, mending langsung Laravel, biar nggak kelamaan ya. Ini konteksnya biar nggak kelamaan. Aduh, koneksiku, wifi ku ini, wifi ku lemot. Nah itu guys, kalau kalian udah terlanjur di PHP, Laravel, kalau pengen jam terbangnya tinggi, mending langsung lompat aja ke Laravel, langsung terjun di situ. Biar nggak kelamaan ya di PHP. Kalau di PHP kan kalian kelamaan ini gimana errornya kenapa ini, kenapa ini gitu. Jadi opini ku mending langsung ke Laravel aja. Begitu guys. Nah, terus kalau di dunia dunia freelance ya, dari yang aku lihat dari teman-temanku, dari yang aku pernah laluin juga, kebanyakan pakai ini sih, pakai pakai Laravel ya. Pakai Laravel. Nah, pakai Laravel ini tapi bukan tuntutan klien ya, tapi tuntutan dari si programmer karena dia bisa ngedeliver sistemnya lebih cepat gitu, lebih cepat dan eh deploy ke hostingnya juga gampang kan. Nah, hosting itu juga murah-murah. Ya, gitu sih. Gimana, Mas Ibnu?
Ada yang mau ditanya lagi? Ya kita ngobrol-ngobrol ini aja. Itu Mas, sudah mulai tercerahkan. Soalnya kan dia itu jujur aja ya, kalau untuk langsung mulai dari PHP itu kan dari pertemuan itu kan langsung mempelajari sintak jadi kok ini pusing banget gitu kan kok banyak banget gitu loh saja gitu kan. Kan bener aja rasa gitu kalau desain untuk di PHP itu kayaknya pusing banget. Iya, PHP itu ini sih bahasa yang paling dibenci sama banyak orang ya. Tapi yang benci ini malah sukanya Laravel. Anehnya gitu. Dia katakan dia benci sama PHP, tapi dia suka sama Laravel. Kan? Aneh kan? Karena emang agak lumayan sulit sih PHP natif itu. Kayak integrasi ke MySQL-nya tuh ribet, query-nya, bla bla blanya tuh kayak runyam gitulah. Ya wajar sih, nggak apa-apa. Oke. Next kita ngobar aja ya tentang Tailwind. Kenapa aku tentang Tailwind ya? Kalian kan udah belajar Bootstrap kan? Jadi Bootstrap, jadi daripada aku bahas Bootstrap, mending aku bahas Tailwind kan, biar kalian makin banyak insight-nya. Dan juga Tailwind itu banyak dipakai sama orang-orang sekarang, termasuk orang-orang lapangan gitu. Oke, ya seperti biasa ya, karena ini masa awalan, kita buat indeks HTML aja. Jadi bukan project React, bukan project Laravel, bukan PHP. Jadi cuman project statik gitu. Ya, tapi fokusnya kena untuk belajar Tailwind. Nah, dari teman-teman terserah mau ngikutin atau enggak, atau mau nyimak atau enggak. Yang penting moga paham. Nah, misalnya teman-teman udah buat folder Tailwind, ya dibuka ya di VSC-nya, buat file index.html. Nah, terus untuk apa namanya? Buat biar instan ya struktur HTML-nya, teman-teman bisa langsung save ini ya, save satu. Ya cuma tanda seru lah. Ada auto completion-nya, enter aja. Nah, langsung jadi. Setelah itu buka ke Chrome, ke browser, ke Tailwind ini, ke Tailwind CDN. Nah, gini. Tailwind CDN ke sini. Nah, terus yang di sini ini copas aja. Dicopas, dicopas terus udah, ya cuman ini aja ya. Cuman ini aja terus kita tes, kita buka. Oke, udah ini terus kita tes udah ready belum? Hello World. Oke, udah. Nah, untuk setupnya itu aja sih. Kalian cuma buka Tailwind CDN terus nyalin ini ke dalam struktur HTML kalian. Terus jangan lupa biar ada auto completion dari Tailwindnya. Kalian ini ya install extension namanya Tailwind. Ketik aja Tailwind. Terus yang ini Tailwind CSS Intelligence. Ya itu tinggal diinstal aja. Nanti ada auto completion ketika teman-teman ngetik kelas apapun nanti ada auto complete-nya gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita buat apa ya? Bentar aku cari referensi buat yang out of the box. Sebentar, sebentar. Portfolio. Apa ya? Nah, ini aja kali ya. Nah, ini. Sebentar aku cek.
Itu mobile doang ya. Kayak mana ya? Um, Ya udah ini aja deh. Ya ini aja. Bentar, ini di sini. Itu aja. Terus teman-teman kalau mau akses dribblenya, aku salin ke sini ya. Nah, di situ. Kalau pengen akses. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada header, lalu ada mainnya, main komponennya. Kita mulai dari header ya. Tapi ini ada iconnya. Kalau ada iconnya, kita pakai yang gampang aja untuk icon. Kita bisa masuk ke font Awesome CDN. Nah, dari CDN itu Content Delivery Network. Jadi nanti kita cukup copas scriptnya doang. Font Awesome CDN. Nah, di sini kita tinggal klik copy, copy ini aja, copy link tag, oke, font Awesome. Semoga font Awesome ya, buat ngelihat iconnya. Sebentar, terus scroll ke bawah. Nah, terus ketik aja di sini, ketik something ini, misalnya home, terus klik yang free. Nah, klik yang free, teman-teman ketika klik ini, terus pilih yang HTML. Nah, ini bisa langsung dipakai. Kita coba dulu, tes dulu. Nah, nah, udah ada. Oke, kita ke dribble. Ya, karena nggak ada Figma-nya ya, karena nggak ada Figma-nya, kita ini aja ya, kita main prediksi aja. Anggaplah ini ukuran berapa ya? Ya 450 ya. Backgroundnya background gray. Ini kan background gray. Jadi karena background keseluruhan ya, kita tinggal nambah di bodinya aja. Kelas. Nah, kita pengen graynya itu yang lebih smooth gitu, nggak gelap, nggak terlalu terang. Kita kasih 200 dari lot. Nah, kayaknya kurang deh. Ya Allah, tes dulu tes. Nah, udah. Jadi ini kasih 200 aja 200. 200. Oke, 200. Nah, terus karena ini hanya untuk mobil ya, berarti posisinya tuh di center. Center di center dari ukuran body. Nah, di Tailwind untuk buat flex untuk buat center gitu, kita bisa kasih ini kelas flex. Jadi ini kalau di access tuh display flex, terus item center, justify center. Nah, otomatis elemen yang ada di dalam body ini langsung center. Kita tes dulu ya pakai tag asal. Nah, kan langsung center. Cuman cuman bukan panjang, tingginya itu masih tinggi elemen ini. Karena kan kita belum nyeting tinggi kan. Jadi kita belum nyeting tinggi, makanya enggak, makanya di sini kita kasih min h screen.
Nah, ini. Jadi main hard screen ini artinya suatu suatu apa namanya suatu elemen dia bakal punya tinggi dengan minimal H. H itu height tinggi. Minimal hanya itu screen, ukuran screen. Jadi ini screen. Pokoknya tampilan browser ini istilah itu screen. Jadi H screen sama W screen. W itu width, H itu height. Height screen, width screen. Jadi dia intinya pengen ukurannya tuh sama kayak tampilan browser gitu. Nah, jadi gini. Simple detail itu. Gampang banget. Terus, nah ini kan ada dua elemen kan. Satu, dua. Karena dua elemen, berarti directionnya itu harus kolom. Karena kalau kalau display flex itu kan secara default row ya. Maksudnya apa namanya horizontal sejajar gitu. Jadi kita harus nyeting flex directionnya column. Tinggal nambahin flex call gini doang. Flex call otomatis ini bakal apa namanya bakal vertical gitu, kolom. Kalau nggak dikasih flex call dia bakal gini. Nah kayak gini. Gitu. Jadi sejajar tuh kanan kiri. Jadi kayak apa row gitu. Jadi kita nambahin flex call. Setelah itu kita tambah div, tag div ya, atau division. Tag div karena ukurannya kita meraba-raba, jadi kita kira 400 pixel aja. Kelas 400 jadi width apa buat ngasih width itu tinggal W. Nah, terus kalau misalnya panjangnya itu custom ya. Custom itu istilahnya misalnya 100 pixel, 100 pixel gitu. Karena kalau di Delwin tuh sistemnya kita WSM, LG, XL, extra large gitu. Jadi enaknya kita kasih custom 400 pixel ini. Jadi dia width-nya bakal 400 pixel. Nah, karena ini putih, kita kasih background. Kelasnya gampang, cuman BG, dash, atau strip, white gitu. Nah, ini belum belum ada, ya karena belum ada kontennya ya. Dan belum ada smooth, belum ada kontennya. Jadi kita akalin pakai padding aja. Nah, buat buat ngasih padding itu juga gampang. Tinggal P atau padding strip, misalkan padding 5. Nah, langsung ada kan? Langsung ada. Jadi 5 ini ya, kalau di apa namanya? Kalau di Delwin tuh ukuran bukan ukuran 5 pixel. Tapi ada ukuran sendiri dari si Delwin. Nah, kan kecil. Tapi kalau 5 ya bisa. Nah, untuk padding, ngasih padding kayak gini doang. Padding strip 5 P strip 5. Nah, terus, nah ini kan ada border radiusnya kan. Kalau di SDSS itu border radius, kalau di Tailwind, kita tinggal nambahin rounded. Misalnya rounded ukuran LG, XL, SM, SM. Kita ngasih MD aja. Atau medium. Nah, kurang-kurang XL mungkin ya. Ya, lumayan lah. Oke. Border radius sudah. Terus, nah ini ada shadownya nih. Ada shadownya. Di Tailwind kita cukup nambahin shadow. Misalnya, bentar, bentar. Aduh, aku belum belum share screen ya. Kalian nggak mau. Sorry, sorry, sorry. Tadi aku ini ya.
Koneksinya putus. Oke guys. Aduh, kalau nggak ini nggak nggak kelihatan ngomong ya subscribe-nya. Kirain kelihatan tadi. Ya gini. Jadi ya terserah kalian mau ikutan apa enggak. Ini kita lagi belajar Tailwind ya. Lagi belajar Tailwind. Script-nya tinggal diinstal aja di Tailwind-nya. Di sini. Nah terus ini buat ya kelas-kelas. Aduh, kirain tadi share screen loh. Oke oke. Makanya aku agak worry. Bentar, aku make sure. Udah. Ya buat nambah shadow, kita bisa kasih shadow misalnya MD. Ya langsung ada shadownya. Ya bebas ya. Mau SM, MD, SM to small, MD medium, LG to large. Mungkin MD aja. MD. Nah gitu. Nah terus di sini ada icon ya. Di sini ada dua elemen. Dua elemen ya. Bukan dua elemen tapi dua box lah istilahnya. Jadi untuk bagian kiri sama kanan. Kanan ini button, ini elemen grup. Elemen grup yang isinya ada empat icon. Nah, kita bisa kasih gini. Text div plus karena ini sejajar horizontal ya, kita bisa kasih kelas flex, item, center. Terus ada spacing ya antar icon. Misalkan untuk untuk apa namanya? Untuk ngasih jarak antar elemen di dalam div ya. Pokoknya di dalam tag container gitu. Tag parent. Jadi tag parent itu punya banyak tag child. Misalnya kayak gini. Ini tag childnya, ini parent. Nah, kita kasih namanya gap untuk ngasih jarak antar elemen. Misalkan tiga, misalkan tiga. Terus untuk iconnya kita bisa ngambil dari font awesome. Nah, untuk kalian kalau mau mau pakai font awesome, pakai yang CDN aja, font awesome CDN, terus di atasnya di copy. Kita pakai yang home, let's see. Nah, udah. Terus user, account, bentar. Oh, enggak ada. Oke, user, terus jangan yang solid deh, outline yang outline, nah, circle user, terus yang prop. Oke, oke, nice. Ya, kita pakai dua icon dulu. Nah, terus kita bisa ngatur ini ya, size dari iconnya. Kita bisa ngasih, misalkan teks LG. Jadi teks LG ini kayak apa ya? Dia itu font size untuk sebuah teks. Jadi bisa diterapin di icon juga. Karena ini kan ini icon dari Font Awesome ya. Dia itu biasanya si SVG gitu kan. Jadi dia bisa dikasih styling. Terus warna. Misalkan warnanya, colornya adalah gray. Text gray 500.
Nah, ini contoh ngasih warna di Tailwind. Nah, langsung gray kan. Langsung gray. Nah, ini kan untuk bagian kiri. Selanjutnya kita untuk yang kanan. Yang kanan. Berarti itu button. Kita bisa tulis saja button hire me. Oke, kita lihat tanpa kelas ya. Nah, ini kan dia ke bawah kan? Ke bawah. Artinya artinya Fox ini belum dikasih flex container. Nah, kan belum. Belum dikasih flex. Jadi kita kasih flex dulu. Flex, flex. Nah, kan jajar. Terus item center biar lurus, sejajar lurus. Dan jaraknya tuh saling berjauhan sesuai dengan panjangnya. Kita kasih justify between. Jadi kalau center, justify center biar tengah, between itu biar ada jarak sesuai panjangnya. Nah, gini. Justify between. Ini kalau di dalam. Nah, karena ini belum dikasih style ya, kita kasih style aja. Pertama, backgroundnya dulu. Kita kasih background BG black. BG black, terus warna teksnya teks white, terus kasih juga roundednya buat border radius ya. Kita kasih rounded XL. Nah, gini. Tapi belum ada paddingnya. Ini jangan rounded XL, MD. Belum ada paddingnya. Kita kasih padding 3. Nah, padding 3 ini artinya dia ngasih padding untuk top, bottom, left, and right. Nah, kita pisahin hanya misal PY itu padding untuk sumbu Y, kita kasih 2 aja. PX padding untuk sumbu X atau kanan kiri. Nah, gini. Tapi ini kurang kurang ini ya, kurang simetris ya. Ini besar, ikonnya kecil. Kita tambah lagi ukurannya di ikonnya. Kita kasih XL. Kurang. 2 XL. Kayaknya besaran deh. Kita lanjut. Oke, XL. Oke. Nah, terus di buttonnya ini kursornya nggak nggak ini ya, kursornya masih default. Kita tambahin kursor pointer. Oke. Nah, terus kita bisa nambah animasi untuk detailin. Misalkan di buttonnya ya. Misalkan animasinya itu animasi hover. Ya bukan animasi, ya transisi. Kita kasih hover aja. Misalkan hovernya untuk apa ya? Opacity. Apa yang bagus ya? Opacity mungkin. Kita hover opacity misalnya 90. Jadi defaultnya kan opacity 100 kan. 80. Jadi ketika buttonnya di hover, opacity-nya jadi 80. Karena defaultnya itu kan 100 ini 100 nih. Jadi kita di hover dia 80. Tapi kurang ya. Oh, apa deh. Nah, terus kita bisa nambahin transisi kalau di dalam cukup transition. Transition terus tambah juga durasinya misalnya berapa detik atau millisecond. Misalkan aku kasih 300 ya, duration 300 millisecond. Nah, gini. Ya lumayan, tapi kurang greget ya. Kita tambah lagi misalnya hover, transform, hover lagi, scale, eh apa ya? Titik satu.
Sebentar, coba dulu. Jadi ketika dia ini ada tambahan lagi, jadi ketika di hover dia bakal ukurannya bakal ditransform, transformnya itu skalanya berapa? Ini pakai arbitrary. Jadi kalau arbitrary pakai array, misalkan skalanya itu 100 105% atau lebih besar 0,5% gitu. Nah, ya lumayan lah, lumayan. Terus widthnya kayaknya kurang panjang ya. Kita tambah lagi widthnya, tambah lagi 450 pixel. Oke, ya udah ada mirip. Nah, terus ini belum ada hovernya ya, belum ada hovernya. Karena biar ada hovernya, jadi per icon kita tembus pakai div. Nah, nanti di divnya kita kasih kasih grup ya, kelas grup. Jadi grup ini ketika si div ini ada perubahan pada stylenya, nanti si iconnya bisa ngikutin, bisa nge-trigger untuk berubah juga. Misalkan gini, ini kasih kursor pointer dulu. Oke, udah. Terus di sini, misalkan hovernya dia jadi- ketika di hover dia ada background gray aja, gray 100. Tapi ini masih kotak ya. Nah, masih kotak. Kita bisa ngasih border radius biar border apa biar jadi bulat full ya. Ini kan kotak. Kita bisa ngasih rounded strip full. Nah, nah, tapi ini ukurannya kan kecil. Kalau kita kasih padding, lihat kalau kita kasih padding, nah dia bakal ngasih jarak antara icon sama ininya, div-nya atau parent-nya. Nah, jadi lebih cakep. Oke, ini udah tinggal ini nyesuaiin. Kita kasih div plus group user pointer hover. Jika di hover dia backgroundnya jadi 100, gray 100, roundednya full, V2. Kita cek, udah. Tapi jaraknya kejauhan ya. Jaraknya kejauhan. Kita kurangin lagi gapnya. Ini kan gapnya, nah ini gapnya 3. Kita kurangin satu aja. Jadi satu. Oke. Nah ini kan ketika di hover, warna ikonnya masih sama ya, nggak berubah. Nah kita manfaatin yang tadi yang grup tadi. Grup caranya, grup, hover. Jadi ketika di grup ini di hover, katakanlah warnanya jadi hitam. Pakai dari grup. Nah, jadi hitam. Nah, syarat pakai grup over ini, ya ini, kontainernya harus dikasih grup. Jadi, ketika parentnya di hover, ini bisa ke-trigger gitu. Ke-trigger untuk melakukan perubahan styling juga. Ini disesuaikan grup hover text black. Oke, oke, nice. Ya, lumayan. Oh, ini kasih jadi default aja default. Sebagai default berarti ini text black aja. Terus ini bisa di hover. Nah, jadi ini sebagai default.
Oke, untuk heaternya udah. Nah, sekarang yang ini nih, main banyak sih. Nah, berarti tinggal buat elemen kedua, ya karena widthnya simetris ya, kita samain widthnya. Widthnya berarti width 450 pixel, terus backgroundnya putih, BG white, paddingnya samain, padding 5, border radiusnya samain, rounded XL, dan shadownya samain juga, shadow MD. Ya, let's see. Nah, udah. Tapi ini mepet nih, mepet banget. Nah, karena mepet banget, kita bisa ngasih margin. Sebenarnya banyak cara sih. Salah satunya margin top ya. Misalnya MT 4, jadi margin top 4. Nah, gini. Atau dari apa namanya? Dari parentnya langsung. Misalnya di body cap 4. Ya, sama aja. Dia adalah sama aja. Karena cap itu ngasih jarak elemen side di dalam bodinya. Kita pakai margin aja, margin top 4. Oke, udah. Terus eh, kita buat ini ya, buat ini, buat headernya, berarti di sini div. Nah, karena ini jaraknya berjauhan ya, berarti kita kasih flex justify between plus flex item center justify between. Oke, udah. Jadi ini bayangnya itu ini ada satu box yang saling yang ada dua elemen dan jaraknya berjauhan. Terus kita buat yang ini dulu, karena ini ada titiknya ya. Berarti ini pakai div aja, pakai div. Jadi ini yang kiri, ini yang kanan. Pakai div aja. Div karena ini sejajar horizontal, berarti flex item center. Terus biar ada jaraknya, kita kasih gap, gap 2 misalnya. Nah, terus untuk buat titik ini simple aja. Misalnya div, terus ini kita kasih ini gray ya, kita kasih BG, background gray, misalnya 600. Nah, biar bulat, kasih rounded full atau border radius ukuran full gitu. Rounded full. Nah, karena ini ada width height-nya, kita kasih width height-nya yang kecil 4, width 4 ke 4. Oke, kita lihat. Ya, kebesaran. Kebesaran dan gray-nya terlalu gelap. Kita kasih 300, width height-nya 2. Oke, lumayan. Nah, terus nambah ini ya, teksnya. Soalnya produk designer. Wis, mantap. Biar sesuai, kita kayaknya caranya tambahin ya, 3. 3. Terus di produk ininya kita kasih ukuran font size-nya, misalnya teks MD. Teks MD, kayaknya enggak sih. Jadi kalau di Tailwind ukuran font size defaultnya itu teks MD. MD itu sama sama aja ukuran font size 16 pixel. Jadi ini biarin aja karena defaultnya ya MD. Nah, kita sesuaiin aja warnanya.
warna. Jadi kita kasih ini font weight. Jadi ketebalan teksnya atau ketebalan huruf. Kita bisa ngasih font, misalnya bold. Nah, ketebalan huruf itu ada banyak ya. Jadi bisa font normal, medium, semi bold, bold, extra bold, sama black. Nah, kita pakai yang semi bold aja. Semi bold itu dalamnya bakal berubah. Nah, oke. Nah, terus kita buat ini. Available for work. Nah, karena ini kompleks ya, ada banyak elemen. Tadi ini pakai div kanan, div. Oke, width. Karena ini widthnya berdasarkan konten ya, widthnya berdasarkan konten kan. Jadi kita bisa kasih width max gini, width max, width max. Terus ada roundednya, roundednya itu rounded kayaknya 2 XL ya. Kita kira-kira dulu rounded 2 XL. Nah ini backgroundnya hijau, hijau lebih kecerahan. Kita kasih aja BG green karena cerah berarti kita 100. Kalau lebih gelap kan ke 900 ya. Ini 100. 100 terus beddingnya kita kasih satu dulu. Oh, udah ada nih. Udah ada. Kita buat teksnya dulu aja. A file label for label for. Nah, karena ini belum sesuai ya warnanya, ukurannya sama teksnya. Nah, kita sesuaiin, kita kecilin lagi ukurannya. Kita kasih teks XM atau small. Jadi kalau small ini 14 pixel, terus warnanya teks green 500. Terus karena biar besar semua ya, biar kapital semua, kita tambah uppercase, uppercase masih besar, kita kecilin lagi, extra small, kayaknya sih kurang. Nah, karena masih kurang ya, ini kan mentok paling kecil XS ya, extra small. Jadi kita pakai arbitrary, kita kasih 10 pixel aja. Jadi ini Tailwind arbitrary, pakai array. Oke, lumayan. Terus hijaunya kurang gelap. Karena kurang gelap, kita tambahin jadi 800. Kita kasih juga ketebalannya font bold misal. Nah, mantap. Paddingnya kayaknya kurang ya. Paddingnya tambah lagi. Padding 2. Nah, terus kita nambahin bundaran circle green. Kita kasih div, background hijau. Samain kayak teksnya warnanya. BG green 800. Rounded full. Sama, jangan lupa width sama height-nya. Width 2, height 2. Kenapa dikasih with hacknya itu ya karena nggak ada kontennya ya, nggak ada kontennya jadi ukurannya harus dikasih manual. Nah ini belum dikasih flex container div-nya, jadi kita kasih dulu flex item center. Jangan lupa ngasih gap ya, biar ada jarak gap 3. Oke, ternyata nggak lurus, ternyata typo ya, item center. Nah ambil.
Tapi masih kurang. Jaraknya persempit, gap 2. Ini juga kurangin lagi. Satu. Masih kurang lagi. Kita kasih 1,5. Oke, oke. Terus kita bisa nambah animasi. Jadi di Talon bisa ada animasi yang udah include ya. Misalkan animasi pulse. Sorry. Bukan animasi tapi animation. Animation pulse. Jadi kalau di Tailwind itu ada pilihan animation ya. Salah satunya animation pulse. Jadi kalau di pulse itu, oke, kayaknya ada typo. Tailwind animation pulse. Oh, animate. Sorry, sorry. Kalau di Tailwind nambah animasi pakai animate. Animate pulse. Nah, jadi nanti bakal ya kayak kedip-kedip gitu. Di Tailwind itu ada banyak ya untuk nggak banyak sih, dikit. Jadi ada spinner pakai animate spin, terus ping animate ping. Nah, kita coba pakai yang ping, animate ping. Nah, kayak gini, ini animate ping. Terus yang lainnya ini ini pulse. Nah, ini animate bones. Kita coba animate bones. Ya ini. Jadi ada efek triple. Kayaknya baru itu sih. Sisanya pakai custom sih. Nah, kita pakai yang pulse. Yang pulse. Nah, oke. Oke, mantap. Ya, kurang mirip sebenarnya. Bentar, kita kasih padding lagi kanan. Nah, ini. Untuk PY-nya kita kasih satu aja. Padding X-nya dua. Nah, udah lumayan lumayan sama. Nah, sekarang tinggal kayaknya ini kurang mepet ya. Nah, kita kasih letter spacing biar hurufnya tuh ini ya, mepet-mepet ini, nempel. Pakai tracking. Jadi di Tailwind itu tracking ada beberapa pilihan sih. Sudah tiger, pakai tag normal. Kita pakai yang tag biar lebih sempit. Pink tag. Nah, oke, mantap. Terus, nah kita ke portofolio name-nya. Nah, ini kan ada dua kan. Ini satu, ini dua. Ya, bisa ketebak. Kita bakal pakai flex dengan ukurannya, dengan jarak yang saling berjauhan berarti pakai justify between. Pakai justify between antara kiri sama kanan. Nah, terus yang di kirinya ya juga pakai flex juga. Karena ada tiga elemen ya. Yang ini satu, dua, dan tiga. Dan yang tiga ini juga pakai flex. Karena ada elemen lebih dari satu kan. Jadi pakai flex, terus jangan lupa kasih gapnya. Ini juga ada gapnya. Kita coba, kita try. Ukurannya kecil ya. Ini kita tambah lagi panjangnya. Kita jadi 550 pixel. Sebentar. Oh ya guys, kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Soalnya udah ada yang datang baru nih. Barangkali ada yang mau tanya.
Oke, kita lanjut. Kita next, kita tambah yang ini. Berarti ini udah clear. Ini bagian header ya. Nah, karena dua elemen yang berjauhan, berarti kita pakai flex item center justify between. Nah, ini untuk kiri dan untuk kanan. Ini div, karena ada tiga elemen, berarti kita pakai flex. Karena vertikal ya ke bawah, bentuk kolom. Jadi flex all. Terus kita kasih jarak antar elemen childnya, gap 3. Gap 3 kita mulai dengan I'm, I'm hindering. Kita cek dulu. Nah, ini kan mepet ya. Ini kan harusnya berjauhan. Kita kasih margin top MT misalnya 7 kurang 10. Oke, MT 10. Terus untuk fontnya, font size-nya kita misal kasih teks 2XL, teks 2XL kurang ya. Kurang ya. Kita tambah lagi teks 3XL. Oke. Jangan lupa kasih ketebalannya. Kita kasih font bold aja, font bold, font bold. Colors-nya enggak ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari warna bisa ke ini color hunt, color hunt. Nah, ini bisa cuma tinggal diklik aja. Jadi ini tinggal dipakai warnanya, hexnya. Kita pakai yang black. Nah, jadi ada macam-macam jenis warna nih. Kita coba pakai yang ini. Nah, karena ini pakai warna custom, bukan bawaan dari Tailwind, kita pakai arbitrary. Eh, jangan lupa pagernya. Warnanya harusnya berubah. Ya, berubah, tapi nggak kelihatan banget. Kita pakai yang ini aja. Ya, oke. Ini berubah. Udah berubah colornya. Terus tinggal nambah teks ini. Apa ya? Ya, ini bebas sih. Dulu. Hmm, wait. Oke, jaraknya udah oke. Tinggal nambah ini ya. Kita kasih BR biar nge-create new line. Jadi nanti teks selanjutnya tuh bakal di bawahnya. Oke, kita sesuaiin warnanya karena ini gray ya. Itu gray. Kita sesuaiin. Misalnya teks gray 100. 400 terlalu ini 500. Hmm, oke. Titik. Terus, nah ini.
Elemen ketiga ya berupa flex container ya. Flex container ini kasih div, ada dua elemen, flex item center, kasih gap, gapnya tiga atau dua, dua aja, dua. Karena ada dua berarti button hire me sama copy email, copy email. Yang ini black, yang ini white ya. Berarti ini kalau white kan ini sama kayak kayak ini ya, kayak background parentnya. Jadi kita bisa kasih background transparan gitu. Kita kasih dulu BG black, kita kasih padding sumbu Y-nya 2, padding untuk sumbu X-nya 4. Karena ini black berarti teksnya itu white. Jangan lupa border radius rounded MD. Ya, kita cek dulu, kita cek. Wah, mantap. Oke, sekarang yang ini kan transparan berarti kita kasih transparent, padding sumbu Y-nya 2, padding sumbu X-nya 4. Karena transparan berarti white, berarti kita pakai teks black. Jangan lupa border radius rounded MD. Nah, ya karena transparan ya nggak kelihatan. Kita kasih, berarti kita kasih border. Kita bisa kasih border. Misalkan warna bordernya gray 200. Udah gini aja buat bordernya. Nah, langsung jadi. Tapi kurang serk ya. Kegedean teksnya. Kita kasih teks XM, teks small. Ini juga teks XL, small. Nah, lumayan. Oke, mantap, mantap. Bi- Bisa juga kasih shadow ya, shadow, box shadownya. Wah, keren. Ya, XS. Gak usah deh, jelek. Nah, ini kan pakai icon ya. Karena pakai icon, kita pakai icon. Hire me itu pakai icon plus. Nah, kita bisa nyari di font awesome. Plus ada enggak ya? Um, nah, yang ini sih. Kita taruh di sini. Nah, kita jangan lupa kasih warnanya dulu biar kelihatan. Karena backgroundnya tuh black. Dan default iconnya warnanya juga black. Nah, hire me. Wah, keren. Terus yang copy juga, copy, copy. Nah, terus kita taruh sini. Ini. Nah, mantap. Udah persis. Kayaknya jaraknya kurang ya. Jaraknya kurang. Kita tambah lagi. Tadi kan sebelah sini ya. Tadi gap 5. Nah, 5. Oke, berarti tinggal yang kanan ya. Yang kanan. Oke, kiri clear. Tinggal yang kanan. Nah, ini yang pakai image. Oke, kita cari image-nya dulu sebentar. Image avatar. Oh,
Yang mana ya? Kita bisa pakai ini ya, generate avatar by name. Tapi aku lupa namanya, by name. Oh, bukan. Bukan. Jangan. Nah, ini aja. Kita pakai yang mail, bentar. Wah, lama anu URL aja deh. Kayak URL, kayak yang mana ya? Pakai yang ini dulu. Hmm, nah, ini kan ada ini ya, ada border, ada image. Berarti ada dua dua div atau dua elemen yang saling bertumpuk. Ini. Nanti kita setting dulu width height-nya. Misalkan width-nya adalah 200 pixel. Ini 200 pixel. 250 pixel. Terus di dalamnya ada ya buat ini ya buat nampung image-nya. Misalkan 230 pixel hanya 230 pixel. Jangan lupa biar bulat kasih rounded full. Ini rounded full. Nah, after itu jangan lupa kasih bordernya. Border gray 300 misalnya. Nah, terus kita taruh image-nya. Pakai image dari Google. Kita pakai URL aja biar cepat. Nah, ini kan belum ini ya. Belum masuk. Nah, jadi ini masih ngikutin ukuran image defaultnya. Jadi kita harus samain sama parentnya. Jadi kita tinggal nambahin width full sama half full. Jadi panjangnya itu sama kayak panjang parent dan tingginya juga sama kayak parent. Nah, udah, tapi belum belum bulat. Jadi di sini juga dikasih rounded full. Nah, otomatis otomatis udah bulat ya. Cuman belum ini belum belum center ya. Jadi kita bisa ngasih center langsung flex item center, justify center. Jadi dia bakal ngetengahin widthnya, widthnya elemen childnya. Nah, ternyata kurang. Jadi buat ngakalinnya, hmm, oh iya ya, bentar. Ini kebesaran 100 pixel. Oke, terus oh masih besaran 160 pixel. Ya, ini ngira-ngira aja sih teman-teman kalau mau ngikutin dikira-kira aja. Oke, bentar.
Nah, ini kan ini ya. Jadi ini kayak peot gitu kan. Nah, ini karena ukurannya apa? Karena ukuran di sebelah kirinya itu nggak ngambil semua tempat loh. Jadi kita harus ngambil semua tempat pakai flex satu. Otomatis nggak ini lagi nggak peot lagi. Nah, kita tinggal sesuaiin panjang dan tingginya. Oke, ya lumayan sama tapi kurang sama. Kita tambah lagi, kayaknya tambah ini deh. Ini kan border ini by default dia cuma panjangnya itu 1 pixel ya. Kita bisa ngasih tambah lagi dua misal biar makin tebel. Nah gini. Nah kita kurangin lagi gray-nya. Eh, hmm, sama nggak ya? Sama kali ya. Oke. Oh, udah lumayan ya. Ini bisa jadi portofolio buat teman-teman. Nanti nanti aku ini ya, aku apa namanya? Aku push ke GitHub biar nanti di-clone sama teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan sama sama ini, sama nama, sama keterangan singkatnya. Ya, terus ini bawahnya, bawahnya berarti kita tinggal, oke. Jadi ini kita tandain ya. Ini section satu, ini section 2. Jadi ini yang satu, ini dua. Jadi kita next yang ketiga. Kalau yang ketiga sih, ya tinggal disesuaikan aja. If, ah, ini ada margin ya. Kita kasih margin dulu. Margin 7 misalnya. Margin 7 karena ini gray, kita kasih backgroundnya gray. BG gray misalnya 300. Terus ini ada border radiusnya juga rounded. Round MD. Lihat lihat dulu hasilnya. Nah, kurang 10 dan ini adalah 100 saja. Terus paddingnya kasih 2. Ya, lumayan. Lumayan. Nah, ini ada perilaku yang sama elemennya. Sama ya. Jadi kalau ada kayak gini, tinggal langsung critical thinking aja. Oh, ini pakai flex dan justify-nya pakai between item center gitu. Kita salin aja yang tadi, yang di sini. Salin, terus kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, paddingnya ternyata kurang. Kita tambah lagi padding, tingkat. Oke, tinggal disamain projects, projects, view all. Nah, ini harus di recreate lagi karena button ya. Button. Nah, ini backgroundnya white. Backgroundnya white ya ini ada shadownya, ada bordernya. Border, border gray 200, backgroundnya white. Jangan lupa shadow. Shadownya yang seamless saja, SM. Dan teksnya apa nih? View all ya. View all. View all.
Oke, udah. Cuman kurang. Belum ada paddingnya. Kita kasih padding sumbu Y2. Padding sumbu X-nya 4. Jangan lupa roundednya. Border radius kita kasih medium. Terus teksnya kita kecilin ya. Teks XM. Terus ketebalannya kasih semi bold. Ceng ceng. Nah, jadi ya kurang sih. Ini nggak apa-apa. Kurang arrow ya. Arrow right. Kita cari di sini. Arrow. Ada nggak ya? Nah, ada nih. Arrow right. Arrow right. Oke, let's see resultnya. Wih, mantap. Mantap, mantap, mantap. Tapi warnanya kurang sama ya. Kita change colornya 500 X gray. Dan gapnya juga. Nah, karena ini dua elemen kan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kita kasih aja margin left. ML 2. Contohnya 2. Nah, gini. ML 2. Cakep sih. Terus, ya, hmm, ini button udah ada animation-nya. Ya, kita tinggal nambah animation dulu. Nah, kita bisa sesuai animasinya ya. Jadi kita kasih transisi atau animasi hover yang tadi dulu, yang kiri, yang button. Nah, kita jangan lupa untuk biar elemen chartnya kena, kita kasih group. Nah, kita mau ketika hover, opacity-nya itu jadi 80, 80. Jangan lupa kursornya jadi pointer. Tadi kan belum pointer. Nah, gitu. Pastinya 80. Nah, kita kasih animasi transisi. Kita kasih transition. Durasinya kita mau kasih 300. Nah, jadi ada ya ada perubahan yang lebih smooth gitu. Nah, terus kita mau kasih scaling. Ini ketika di hover, dia akan bakal transform atau ukurannya berubah. Transform. Nah, kita mau scale-nya berubah 105% atau naik 5% dari ukuran semula gitu. Kita bisa kasih 1,05 atau 105%. Nah, gini. Wis, mantap. Nah, sama. Ini tinggal disesuaikan. Ya, ternyata ini nggak ada, kayaknya nggak perlu animasi ya di sini ya. Jadi kita nggak usah kasih grup. Nggak usah kasih grup. Ini juga nggak usah. Jadi kita langsung aja hover. Kita mau opacity-nya 80. Jangan lupa kursornya pointer. Jangan lupa juga transition dengan durasinya 300. Nah, terus kita pengen animasi ukuran juga. Hover. Ketika di hover, dia bakal transform. Lalu ukurannya berubah 105%. 1,0,5. Nah, oke. Oke. Ya udah.
Ya itu sih guys cara pakai Tailwind. Ini masih banyak sih. Ini kalau diselesain semua nggak selesai-selesai ya. Takutnya kalian ada aktivitas juga. Wait, wait. Ya paling nanti aku terusin. Nanti teman-teman tinggal ngeklon aja sih. Tinggal ngeklon, tinggal nge-custom aja sesuai sesuai identifikasi masing-masing atau portofolio masing-masing gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Aduh, kalian tumben diem-diem. Ada yang mau ditanyain? Mas Ibnu, Mas Irwan, Mas Giorgio, Mas Fuji, Mas David. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke guys, terima kasih ya udah udah join kegabutan kita. Ternyata teman-teman udah pada jago ya. Tugasnya udah nggak ada yang sukar, udah bisa selesai masing-masing, nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Jadi aku bahas tentang Tailwind aja. Ya aku harap teman-teman nanti ngeklon ya, ngeklon. Ya bisa jadi portofolio soalnya. Dan dipelajarin juga tentang Tailwind. Karena ini prospeknya bagus gitu. Insight-nya bisa sampai ke perusahaan gitu. Terus ya makasih. Maaf kalau ada kata yang kurang berkenan ya. Kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link GitHub Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Bentar, github.com. Nah itu. Nanti klonnya di repo terbaru aja. Kan belum aku push. Paling aku push besok ya. Nanti langsung aja di klon.